Eh, Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Jati. Waalaikumsalam. Bisa saya minta waktunya Pak? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Wah, dengan senang hati. Mari sini nanti. Apa yang mau diceritakan pada Bapak? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini Pak. Terus ada lagi? Iya, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Oh, begitu. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan, Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak, guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les privat tersebut, Pak. Nah, saya aja nih yang tidak ikut, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat itu? Eh, Jadi begini Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil loh Pak. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Sementara saya nilainya ya begitu Pak, tidak bagus itu Pak. Sementara yang ikut les bagus-bagus itu loh Pak nilai-nilainya. Gimana tuh Pak? Oh begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapati dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ini Pak ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Kan saya tidak ikut, jadi saya merasa tersindir gitu Pak. Oh, boleh Bapak tahu bentuk apa sindiran tersebut? Jadi beliau berkata begini Pak sama di depan waktu itu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, begitu Pak. Oh, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Iya Pak, jadi saya merasa guru tersebut tuh menyindir saya gitu Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman gitu Pak. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut Pak. Iya, ya. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu itu? Iya, saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Begitu. Lalu apa kata temanmu? Ya terus eh, kata teman-teman lebih paham Pak dengan penyelesaian soal-soalnya karena menurut mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya Pak. Iya, iya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Ya begini Pak, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya gitu Pak. Nah, terus, kenapa tidak kamu lakukan? Ya saya masih ragu Pak, saya takut dimarahi. Apa sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Belum pernah sih Pak. Kenapa tidak kamu coba? Benar juga ya Pak, seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les
dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil itu kenapa, seperti itu Pak, yang ingin saya tanyakan. Bagus itu. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin dapat nilai tinggi walaupun tidak les? Nah ini Pak, saya itu kan suka belajar Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton YouTube Pak, video tutorial, pembelajaran gitu kan. Jika tidak ada yang saya pahami. Lalu, tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan pada sore hari Pak. Oh, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Kalau saya rasa sih berpengaruh Pak, karena waktu belajar saya kan jadinya berkurang gitu Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan Arianti, teman saya Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu mencapai tujuan selanjutnya? Nah, rencana saya Pak, yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Lalu yang berikutnya, saya ingin mengkonfirmasi juga Pak jawaban tes yang diberikan. Dan yang terakhir, tentunya saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan teman saya, Pak. Itu yang namanya Arianti itu. Bagus, Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Untuk menjalankan rencana ini, saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Siapa yang akan kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Eti, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya Pak. Sama-sama, Edi. Baik Pak, sampai bertemu kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.